Alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan kesadaran untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kita lakukan karena menyadari pula bahwa hidup ini hanyalah bersifat sementara. Banyak orang keliru anggapan seolah-olah bagi mereka hidup ini bertambah panjang. Padahal hakikatnya hidup manusia adalah bertambah pendek, yang berarti semakin mendekati pintu kematian. Semua manusia akan mengalami mati, baik dengan sebab sakit atau sebab yang lain. Tegasnya, bila tiba saatnya mati, akan datang menemui kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sengaja kami ingatkan tentang mati ini dengan maksud agar kita dapat menghargai sisa umur dengan sebaik-baiknya. Karena datangnya mati tidak dapat kita ketahui sebelumnya. Dalam hal ini para ahli filsafat mengatakan, orang yang bijaksana ialah mereka yang selalu menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itulah maka kita harus senantiasa berusaha untuk menghargai kesempatan, yakni dengan menggunakan serta mengisinya dengan amal-amal soleh, dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Pengertian ayat di atas ialah bahwasannya Allah akan mengampuni segala dosa hambanya yang tidak membuang-buang kesempatan dengan menggunakannya untuk memohon ampunannya. Bahkan di
dijanjikannya dengan kehidupan surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Sebagai manusia, kita tidak terlepas dari kesalahan dan dosa, baik yang kita sengaja ataupun tidak, karena sifat manusia yang menyandang kesalahan dan keburukan. Lebih jauh para ahli filsafat mengatakan, orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah salah, akan tetapi orang yang baik ialah orang yang sanggup memperbaiki dirinya dari kesalahan serta berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Walau alimtumul khataya hatta tablugha as-sama', thumma nadimtum fataballahu 'alaikum." Walaupun engkau wahai manusia pernah berbuat dosa kepada Tuhan sehingga langit biru itu penuh dengan dosamu, kemudian engkau bertaubat, sekiranya engkau menyesal, aku jamin bahwa taubatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelaslah, hadis di atas merupakan jaminan bahwa setiap muslim akan memperoleh ampunan meskipun banyak dosanya kalau mereka bertaubat dan kembali ke jalan yang lurus, yakni jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekali lagi melalui mimbar khutbah ini kami mengajak saudara-saudara untuk menyadari kekurangan dan kelemahan sifat kita yang sudah barang tentu tidak jarang menyebabkan kita terjerumus pada tingkah keliru. Dan marilah kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah dengan melakukan taubat. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita menyadari bahwa Allah telah memberikan nikmat dan karunia yang tiada terhitung banyaknya. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kau tidak dapat menentukan jumlahnya. Kenikmatan-kenikmatan Allah yang kita rasakan, baik lahir maupun batin, merupakan bukti sifat-Nya yang maha pemurah. Di antara kenikmatan Allah yang paling besar ialah nikmat umur. Allah memberikan kesempatan hidup adalah semata-mata karena kita memperoleh tugas sebagai khalifah-Nya dengan memberi amanat agar semua ketentuan dan hukumnya dapat dilaksanakan dalam mengatur dan mengolah alam seisinya, sehingga terciptalah kehidupan yang adil dan makmur penuh ridha Allah, serta terwujudlah ketentraman, kedamaian serta kemaslahatan. Dengan demikian, wajib atas setiap hamba Allah dalam hidup sehari-hari untuk senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuannya sehingga terpenuhilah amanat Allah. Lebih dari itu, hakikatnya amanat Allah ialah agar manusia mengabdi kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kiranya bukan suatu hal yang mustahil bahwa dalam menempuh hidup dan kehidupan sehari-hari tidak jarang menjumpai hal-hal yang rumit dan tiada terpecahkan. Dalam keadaan seperti inilah kesempatan baik bagi musuh Allah, yaitu syaitan, untuk menggoda dan memujuk manusia untuk berbuat menyeleweng dari tuntunan Allah, sehingga tidak sedikit hamba Allah yang tipis imannya terjerumus ke lembah kesesatan dan kesalahan. Akan tetapi,
Allah adalah zat yang maha pengasih dan pengampun. Ia memberikan kesempatan bertobat bagi hambanya. Bagi hamba Allah yang senantiasa taat, tidak mudah tertipu oleh bujuk rayu syaitan. Sebab bagaimanapun kesulitan dan kesukaran yang ia hadapi akan diterimanya dengan penuh kesabaran dan kepercayaan akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusan-urusannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa untuk jauh lebih baik dari hari kemarin. Sebab sabda Nabi SAW, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabbuh." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada yang kemarin, bahwa dia orang yang beruntung. Wa man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa khasir. Dan barang siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang dilaknat. A'udzubillahi min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات